kita berada di bulan Syawal. Kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Ada amal-amal yang harus kita lakukan dan terus kita lakukan sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Di antara amal-amal yang kita lakukan setelah Ramadan, yang pertama Qiyamul Lail. Kalau saya sebutkan Qiyamul Lail, yang pertama kali yaitu harus kita perhatikan salat yang wajibnya dulu. Salat wajib yang 5 waktu harus kita jaga. Jangan setelah Ramadan kemudian timbul kemalasan. Karena bagi laki-laki wajib untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Dan Allah suruh menjaga salat-salat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hendaklah kamu jaga salat-salat yang 5 waktu dan juga salat asar. Dan berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Dikerjakan di masjid bagi laki-laki wajib. Kemudian setelah itu kita jaga salat-salat sunat rawatib. Kemudian salat malam. Kalau kita di bulan Ramadan melaksanakan salat tarawih, begitu juga di 10 terakhir kita melaksanakan Qiyamul Lail, maka kita jaga salat malam ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Terus dawam kita lakukan salat malam. Karena kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tetap melaksanakan salat malam. Contoh yang sudah jelas yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Dan Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang tadinya dia salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Jadi Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, kemudian tinggalkan salat malam. Jadi yang pertama ini antum jaga salat malam. Setelah salat yang wajib, kemudian rawatib, kemudian salat malam. Dan Allah juga banyak memuji tentang orang yang salat malam. Dan Nabi juga demikian sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa itu dia mendapatkan sorga. Di antaranya Allah menyebutkan di antara sifat mereka bahwa mereka itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam itu sedikit tidurnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta dan kepada orang yang tidak meminta. Jadi di sini disebutkan apa? Salat malam. Ketika Allah juga menyebutkan tentang sorga, bahwa Allah menyebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah As-Sajdah Allah menyebutkan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka sedikit waktu malam tidur. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Mereka berdoa kepada Allah dengan takut dan harap. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mesti kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai talibul ilm, apalagi sebagai da'i, harus jaga ini sholat malam. Sebagaimana Nabi SAW menjaga, kemudian juga para sahabat menjaga, dan yang lainnya. Bahkan Nabi menegur ketika ada orang yang tidak sholat malam. Nabi tegur. Begitu juga Nabi menegur Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bilail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak itu dia dengar sabda Nabi SAW, dia tidak tinggalkan seumur hidupnya. Hadis ini sahih. Ini yang pertama, jaga sholat malam. Yang kedua, puasa. Puasa sunnah. Yang wajib sudah Ramadan. Kemudian puasa sunnah 6 hari Syawal. Dan kita berada di pertengahan Syawal sekarang ini. Masih ada kesempatan untuk puasa Syawal. Bisa berturut-turut, bisa berpisah. Yang penting di bulan Syawal. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, "Man shama Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr."
Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari Syawal, maka seolah-olah dia puasa selama setahun penuh. Puasa Syawal dilakukan di bulan Syawal. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau orang ingin melakukan puasa Syawal, maka dia harus bayar qadha dulu. Karena hadisnya demikian. Tapi ini pendapat. Pendapat yang kuat, boleh dia puasa Syawal dulu, adapun untuk qadhanya nanti di lain waktu. Ini pendapat yang kuat. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kana yakunu as-shaumu alayya min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku punya utang puasa dari bulan Ramadan. Aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban Aisyah baru mengqadha, berarti puasa-puasa sunat yang lain tetap Aisyah lakukan. Syawal, Senin Kemis, atau puasa Arafah, Asyura. Ya jelas istri-istri Nabi yang pertama melakukan. Nggak mungkin istri Nabi nggak melakukan puasa-puasa sunat. Makanya Sya'ban baru dia qadha. Sya'ban. Ini menunjukkan bolehnya orang puasa sunat dulu baru qadha. Dan ini pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Sebab kalau harus qadha dulu menyusahkan kaum wanita yang haidnya sepekan, bahkan kadang-kadang di awal bulan dia haid, di akhir bulan dia haid. Atau orang yang nifas, yang dia ingin puasa Syawal, nggak bisa puasa Syawal karena apa? Harus qadha. Jadi pendapat yang kuat boleh kita melakukan puasa sunat dulu, baru setelah itu qadha. Dan Allah juga menyebutkannya tentang masalah ini tidak mengikat dengan Syawal. Allah menyebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain. Kapan aja. Boleh di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Jadi ini tentang puasa Syawal yang belum melaksanakan, antum berusaha untuk melaksanakannya. Dan itu ringan, tidak berat. Untuk melengkapi puasa Ramadan kita. Dan juga bisa kita laksanakan puasa yang lain seperti 3 hari setiap bulan, kemudian juga puasa Senin Kemis. Dan 3 hari setiap bulan tidak mesti harus di tengah bulan. Ayyamul bid itu yang utama, tapi boleh orang lakukan di awal bulan, boleh juga dilakukan di akhir bulan. Dan ini pendapat yang rajih, yang kuat dari para ulama. Dari hadis Nabi yang sahih, adalah kalian puasa setiap bulan 3 hari, dan itu kuat hadisnya. Jadi bisa kita lakukan puasa 3 hari itu. Bagi yang belum kemarin Ayyamul bid, bisa dia lakukan di akhir bulan 3 hari. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tentang sholat malam, yang kedua tentang puasa, yang ketiga tentang membaca Al-Quran. Al-Quran harus kita khatamkan. Baca. Kalau Ramadan kita bisa khatam 2, 3, 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Ya di Syawal juga kita baca Al-Quran. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk baca Al-Quran. Wa an atlu al-Quran, Allah berfirman. Dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Allah juga berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Nabi juga bersabda SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Dan akan baca Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Sekarang kita menghatamkan Quran berapa hari? Disuruh oleh Nabi SAW menghatamkan Quran. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, Iqra'il Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran setiap bulan. Maksudnya hatamkan Quran setiap bulan. Iqra' fi 20 lailah. Hatamkan Quran selama 20 hari. Iqra' fi 7 wa la tazid ala dhalik. Dan bacalah, hatamkan Quran selama sepekan. Jangan kurang daripada itu. Tapi ada riwayat, ini riwayat Bukhari Muslim. Ada riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah dan juga dalam Sahih Jami' as-Saghir. Kalau nggak mampu kita 40 hari.
Itu paling lama itu. Jadi setiap 40 hari khatam Quran. Kalau bisa 30 hari. Kalau bisa 25 hari. Kalau kuat 20 hari. Kalau bisa lagi 15 hari. Kalau bisa 10 hari. Kalau bisa seminggu. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku kuat kurang daripada itu. Maka kata Nabi, boleh 3 hari. Jangan lebih daripada itu. Artinya, kalau 3 hari, setiap 3 hari hatam, berarti kita sehari bacanya 10 juz. Itu bagi yang kuat. Kalau kita nggak mampu, seminggu. Kalau seminggu berarti minimal 1 hari 4 juz. Kalau 10 hari, ya kita bisa sehari 3 juz. Dan itu mudah, tidak sulit. Kita bisa pada subuh 1 juz, siang 1 juz, sore 1 juz. Ini perintah Nabi SAW. Iqra, Nabi yang suruh. Iqra'il Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran, hatamkan Quran setiap bulan. Masa nggak bisa? Seorang muslim harus berusaha bagaimana menghatamkan Quran. Apalagi penuntut ilmu, apalagi para da'i. Ini yang perintahkan Rasulullah SAW. Dan para sahabat menghatamkan Quran setiap bulan. Ada yang setiap 20 hari, ada yang setiap pekan hatam Al-Quran. Seorang mukmin, seorang muslim harus akrab dengan Al-Quran. Al-Quran petunjuk, Al-Quran cahaya, Al-Quran sebagai syifa, obat dari sebagai penyakit, dari berbagai macam penyakit. Al-Quran merupakan zikir yang paling utama dari semua zikir. Setiap zikir akan membawa kepada ketenangan hati. Maka di antara doa Nabi SAW, minta kepada Allah, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, penenang dadaku, pelipur laraku, dan penghilang kesedihanku. Al-Quran. Jangan antum tinggalkan. Rumah antum harus terus dibaca Al-Quran. Antum harus baca, istri baca, anak harus baca. Dan semua harus hatam. Dan sangat aib bagi seorang muslim kalau nggak bisa baca Al-Quran. Aib bagi dia. Yang lain dia bisa, Quran nggak bisa. Harus dia bisa Al-Quran. Harus bisa baca Al-Quran. Mudah, sepekan atau sebulan dia bisa untuk baca dan lancarkan Al-Quran. Ini perhatikan, Al-Quran jangan tinggalkan seumur hidup kita. Ini buku petunjuk, hudan, petunjuk. Kita berjalan di atas petunjuk ini. Kalau kita berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita akan lurus, akan dapat hidayah, akan diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Quran bukan ngomong aja berpegang, tapi baca dan baca setiap hari. Perhatikan itu. Dan ini nasihat para ulama juga demikian. Al-Quran nomor 1. Bahkan mereka sampai hafal. Ini Al-Quran. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga Al-Quran. Yang keempat, ikhwani fiddin, azakumullah, yaitu memperbanyak sedekah. Kalau di bulan Ramadan kita sedekah, di bulan Syawal juga sedekah. Dan terus sedekah. Karena banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang sedekah. Bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami karuniakan mereka infakkan. Allah berfirman, unfik alaik, infakkan hartamu, aku akan infak kepada kalian. Dan juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap hari 2 malaikat turun, setiap hari, setiap subuh. Yang satu malaikat mengatakan, ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu berkata, ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hancurkan hartanya, tidak diberikan keberkahan. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Dan apa yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Pasti. Allah sebutkan dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik pemberi rezeki. Infak, terus banyak infak kita. Banyak sedekah. Dan tidak mengurangi harta kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma naqasa malu abdi min sadaqah. Tidak akan kurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah. Harta kita nggak kurang dengan sedekah. Perbanyak sedekah itu. Banyak orang-orang yang susah yang perlu kita bantu. Harus memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah, azakumullah, yaitu memperbanyak taubat kepada Allah. Kita sebagai manusia banyak salah, banyak dosa, tapi harus bertaubat. Dan kita banyak dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa, dan yang terbaik dari mereka yang bertaubat kepada Allah. Taubat.
atas semua kesalahan-kesalahan kita. Banyak kita berbuat kesalahan, dosa-dosa besar dan dosa yang paling besar. Taubat kepada Allah. Makanya kita harus berusaha menjauhkan dosa-dosa besar. Kan kita sudah berusaha menjauhkan di saat Ramadan, begitu Syawal dan seterusnya juga berusaha untuk tetap menjaga itu. Jauhkan dosa-dosa besar. Jangan berbuat dosa dan berbuat maksiat dan terus bertaubat dan istighfar minta ampun kepada Allah SWT. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semua wahai orang beriman kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Banyak bertobat dan istighfar kepada Allah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, untuk berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama tadi sholat yang 5 waktu di masjid, sholat malam. Yang kedua yaitu puasa sunat. Yang ketiga membaca Al-Quran dan hatamkan Quran, setiap bulan hatamkan. Yang keempat memperbanyak sedekah. Yang kelima kita bertobat. Dan semua ini kita berusaha mengerjakannya dengan semangat. Seorang mukmin tidak boleh malas. Berzikir, membaca Quran, membaca buku yang bermanfaat, menuntut ilmu, nggak boleh malas. Nggak boleh malas. Harus semangat. Bab ini amal-amal soleh yang akan membawa kita ke sorga. Harus semangat, jangan lalai. Dan Allah mengatakan wala takun minal ghafilin, jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai. Lalai itu dia sudah tahu tapi ditinggalkan, tahu dia tapi nggak mau dikerjakan. Ini orang yang lalai. Jangan jadi orang yang lalai. Allah mencela orang-orang yang lalai. Dan Nabi berlindung pada Allah dari sifat ghaflah, lalai itu. Laksanakan, berusaha. Dan ini semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Amal-amal soleh semuanya mudah. Agama Islam agama yang mudah, nggak ada yang sulit. Kita berusaha semangat untuk melakukannya. Bersungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Kemudian yang saya ingatkan lagi, ikhwan fillah, azakumullah, yaitu antum harus berusaha menjauhkan yang nggak bermanfaat. Apa aja? Apakah bentuknya omongan? Apakah permainan? Apakah pertemanan, persahabatan, atau apa saja pekerjaan atau amal yang nggak bermanfaat, tinggalkan. Sebab Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan yang nggak bermanfaat, yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Hatta kerjaan kita yang wajib setiap hari kita lakukan, kita harus sisihkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan disibukkan dengan kerjaan, dengan dagang, usaha. Harus kita hidup diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Ini harus kita utamakan. Lebih dari semuanya. Tujuan hidup seorang mukmin sorga. Puncak cita-cita seorang mukmin sorga. Dan sorga itu tercapai dengan melakukan amal-amal soleh. Semangat. Tinggalkan yang gak bermanfaat. Tinggalkan yang haram. Tinggalkan dosa. Kemudian ikhwan fillah semua, selalu kita akhiri dari amal-amal soleh kita dengan doa kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Jangan bangga dengan amal kita. Jangan ujub dengan amal kita. Jangan sombong. Tapi terus tadarru', merendah diri, mengharap pada Allah agar Allah menerima amal kita. Antum perhatikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam setelah membangun Ka'bah, tempat yang suci sebagai kiblat kaum muslimin, berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Ya sudah jelas dia ikhlas tapi tetap minta kepada Allah. Karena Engkau yang Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Makanya Nabi SAW, makanya para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka ketika Id, mereka bertemu dengan di antara mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Terus kita minta kepada Allah agar kita diterima amal kita. Setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Minta kepada Allah dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh agar amal kita diterima oleh Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Terus minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala.